Apakah bumi benar-benar pusat alam semesta? Pertanyaan ini telah menjadi perdebatan panjang dalam sejarah ilmu pengetahuan dan filosofi. Sejak zaman kuno, manusia berusaha memahami posisi bumi dalam kosmos yang luas ini. Dalam video ini, kita akan membahas perjalanan pemikiran manusia tentang konsep bumi sebagai pusat alam semesta. Bagaimana pandangan ini berubah seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan apa yang kita ketahui sekarang tentang posisi bumi pada awalnya di alam semesta. Banyak budaya kuno percaya bahwa bumi adalah pusat alam semesta. Pandangan ini dikenal sebagai model geosentris, di mana semua benda langit seperti matahari, bulan, planet-planet, dan bintang-bintang berputar mengelilingi bumi. Model ini sangat dipengaruhi oleh pengamatan sehari-hari. Bumi terasa diam, dan benda-benda langit tampak bergerak mengitari kita. Filosofi dan agama pada masa itu pun menguatkan pandangan ini sebagai pusat ciptaan. Salah satu tokoh paling berpengaruh yang mendukung model geosentris adalah Ptolemeus, seorang astronom Yunani Romawi pada abad kedua Masehi. Dalam karyanya, Almoges, Ptolemeus menjelaskan sistem tata surya yang kompleks dengan bumi di pusatnya. Model ini bertahan selama lebih dari 1000 tahun dan menjadi dasar utama dalam astronomi hingga masa Renaissance. Namun, dengan perkembangan teknologi dan metode ilmiah, model geosentris mulai dipertanyakan. Pada abad ke-16, Nicolaus Copernicus mengusulkan model heliosentris, yaitu matahari sebagai pusat tata surya dan planet-planet, termasuk bumi, mengelilinginya. Ide ini merupakan revolusi besar dalam astronomi dan membuka jalan bagi pemahaman baru tentang posisi bumi. Meski begitu, model heliosentris awal Copernicus masih belum sempurna dan menghadapi banyak kritik dari kalangan ilmuwan dan gereja pada waktu itu. Baru setelah Galileo Galilei menggunakan teleskop untuk mengamati benda-benda langit dan Johannes Kepler menjelaskan orbit planet dalam bentuk elips, model heliosentris mendapat bukti kuat dan diterima luas. Pada abad ke-17, Isaac Newton mengembangkan hukum gravitasi yang menjelaskan gerakan benda langit secara matematis, semakin memperkuat model heliosentris. Bumi pun diketahui bukan pusat alam semesta, melainkan salah satu planet yang mengorbit matahari bersama planet lain. Seiring waktu, pengamatan semakin maju, dan teleskop yang lebih kuat memungkinkan manusia melihat jauh keluar tata surya. Hasilnya, bumi bukan hanya pusat tata surya, tetapi juga bukan pusat galaksi kita, yaitu Bima Sakti. Galaksi Bima Sakti sendiri hanyalah satu dari miliaran galaksi yang tersebar di alam semesta. Dalam kosmologi modern, prinsip Copernicus menyatakan bahwa tidak ada posisi istimewa di alam semesta. Artinya, alam semesta bersifat isotropik dan homogen dalam skala besar. Tidak ada tempat yang menjadi pusat. Bumi hanyalah planet biasa yang berada di salah satu sudut kecil dari jagat raya yang sangat luas. Pengamatan menggunakan teleskop luar angkasa seperti Hubble dan satelit Planck telah menunjukkan bahwa alam semesta mengembang secara merata ke segala arah. Tidak ada pusat ekspansi. Semua galaksi tampak bergerak menjauh satu sama lain, menandakan bahwa alam semesta berkembang dari kondisi awal yang sangat padat dan panas. Selain itu, konsep pusat alam semesta menjadi kurang relevan dengan teori relativitas umum Einstein, yang menjelaskan gravitasi sebagai kelengkungan ruang waktu dan bukan sebagai gaya yang menarik benda ke pusat tertentu. Dengan kerangka ini, ruang dan waktu sendiri adalah bagian dari struktur yang dinamis dan meluas, tanpa pusat tetap. Namun, meskipun ilmu pengetahuan telah menegaskan bahwa bumi bukan pusat alam semesta, pertanyaan ini tetap memiliki nilai filosofis dan budaya. Menempatkan bumi di pusat dulu, memberikan manusia rasa penting dan keterhubungan dengan alam semesta. Kini, memahami posisi kita yang sangat kecil dalam kosmos, mengajak kita untuk lebih rendah hati dan menghargai keajaiban alam semesta yang luas ini. Pemahaman tentang posisi bumi juga memengaruhi cara kita melihat keberadaan dan masa depan umat manusia. Tanpa pusat yang khusus, kita didorong untuk berpikir tentang bagaimana kita berinteraksi dengan lingkungan dan bagaimana kita mencari tempat baru untuk menjelajah, seperti planet-planet dan eksoplanet yang mungkin bisa dihuni. Kesimpulannya, bumi bukanlah pusat alam semesta,
sejarah, dan perkembangan ilmu. Pengetahuan telah menggeser pandangan dari geosentris ke heliosentris dan akhirnya ke model kosmologi modern yang melihat alam semesta tanpa pusat. Pengetahuan ini membuka wawasan baru dan memberikan perspektif yang lebih luas tentang keberadaan kita di jagat raya. Memahami posisi bumi dalam alam semesta juga merupakan kunci untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan besar tentang asal-usul, evolusi, dan nasib akhir alam semesta. Dengan teknologi dan ilmu pengetahuan yang terus berkembang, manusia terus berupaya menggali misteri kosmos dan menemukan tempat kita yang sebenarnya dalam skala yang jauh lebih besar dari yang pernah kita bayangkan. Dengan demikian, perjalanan dari anggapan bumi sebagai pusat alam semesta menuju pemahaman bahwa kita hanyalah bagian kecil dari kosmos adalah cerita tentang kemajuan pengetahuan, keberanian untuk mempertanyakan, dan rasa ingin tahu tanpa batas yang membentuk peradaban manusia.